sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ani Media Harumi, dosen Poltekkes Kemenkes Surabaya, jurusan Kebidanan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu di Prodi D3 Kebidanan, yaitu mata kuliah Kegawat Daruratan Neonatal. Video ini disampaikan sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Identitas mata kuliah Kegawat Daruratan Neonatal mempunyai kode mata kuliah BD 5.038 diberikan pada mahasiswa Prodi D3 Kebidanan pada semester 6. Mata kuliah Kegawat Daruratan Neonatal terdiri dari 2 SKS, 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah ini diampu secara tim teaching dengan 3 orang dosen, saya, Bu Novita Eka Kusumawardani, dan Dr. Mahendra SPAK Konsultan. Jumlah pertemuan pada mata kuliah ini adalah 14 kali pertemuan. UTS dilaksanakan setelah pertemuan ke-7 dan UAS dilaksanakan setelah pertemuan ke-14. Deskripsi mata kuliah Kegawat Daruratan Neonatal. Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memahami konsep kegawat daruratan neonatal, melakukan penilaian kondisi klien dengan kegawat daruratan neonatal, melakukan penanganan kegawat daruratan pada kasus bayi baru lahir dan neonatal yang relevan, melakukan kolaborasi dan rujukan pada kasus yang memerlukan penanganan di luar kewenangan, melaksanakan problem solving pada kasus kegawat daruratan neonatal, serta mampu melakukan pendokumentasian asuhan kebidanan pada kasus kegawat daruratan neonatal dengan metode SOAP. Capaian pembelajaran. Setelah pembelajaran diharapkan mahasiswa memahami konsep kegawat daruratan neonatal. Mahasiswa mampu melakukan penilaian kondisi klien dengan kegawat daruratan neonatal. Mahasiswa juga mampu melakukan penanganan kegawat daruratan pada kasus bayi baru lahir dan neonatal yang relevan, serta mampu melakukan kolaborasi dan rujukan pada kasus yang memerlukan penanganan di luar kewenangan. Mahasiswa juga mampu melaksanakan problem solving pada kasus kegawat daruratan neonatal, serta mampu melakukan pendokumentasian pada asuhan kebidanan pada kasus kegawat daruratan neonatal dengan metode SOAP. Bahan kajian kegawat daruratan neonatal adalah yang pertama, konsep kegawat daruratan neonatal. Kedua, penilaian kondisi klien dengan kegawat daruratan neonatal. Yang ketiga, penanganan kegawat daruratan dengan kasus bayi baru lahir dan neonatal. Yang keempat, kolaborasi dan rujukan pada kasus yang memerlukan penanganan di luar kewenangan. Yang kelima, problem solving pada kasus kegawat daruratan neonatal. Yang keenam, pendokumentasian asuhan kebidanan pada kasus kegawat daruratan dengan metode SOAP. Referensi yang digunakan untuk perkuliahan kegawat daruratan neonatal adalah textbook Kegawat Daruratan Neonatal Bayi dan Balita terbitan 10 tahun terakhir dan jurnal serta artikel terbaru terbitan 5 tahun terakhir. Perkuliahan tatap muka dilakukan di kelas, sedangkan perkuliahan praktik dilakukan di laboratorium. Secara praktikum diberikan secara simulasi dan role-play di laboratorium, sementara pembelajaran praktek dilakukan di lahan praktek dengan bimbingan dosen dan CI dari lahan praktek. Teknik pembelajaran akan saya sampaikan dengan cara DIA. Yang pertama, delivery. Saya menyampaikan materi pembelajaran dengan cara pembelajaran teori. Saya berikan dengan bentuk ceramah, di mana mahasiswa diharapkan mampu memahami materi secara luas. Case study. Saya melakukan dengan cara memberikan kasus semu kepada mahasiswa. Diharapkan mahasiswa mampu mengaplikasikan teori dan menganalisa fenomena dalam pengkajian data, menyimpulkan diagnosa dan masalah, serta melakukan
melakukan penata laksanaan sesuai dengan masalah. Small group discussion diharapkan mahasiswa lebih mandiri dan aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian ada role play dan simulasi. Saya melakukan dengan mengajar praktikum di laboratorium. Interaction. Saya melakukan interaksi dengan mahasiswa baik di dalam maupun di luar kelas. Di dalam kelas dalam bentuk diskusi dan tanya jawab dan presentasi. Sementara di luar kelas, kegiatan dilakukan di laboratorium klinik. Assessment. Saya melakukan penilaian kepada mahasiswa. Pada pertemuan pertama perkuliahan, saya selaku penanggung jawab mata kuliah Kegawat Daruratan Neonatal menyampaikan kepada mahasiswa tentang RPS dan kontrak pembelajaran, di mana di dalam RPS dan kontrak pembelajaran ada beberapa komponen bobot penilaian. Yang pertama, UTS sebanyak 25% dan UAS sebanyak 25%. Kedua ujian tersebut dilakukan secara tertulis. Yang ketiga, tugas sebesar 20% melalui penugasan yang diselesaikan oleh mahasiswa dan diunggah ke Google Drive, dan link Google Drive tersebut diunggah ke dalam laman LMS Poltekkes Kemenkes Surabaya. Yang keempat, praktikum sebesar 30%. Penilaian didapatkan dari evaluasi praktikum yang dilakukan di laboratorium. Hasil penilaian ini kemudian diunggah dalam laman LMS Poltekkes Kemenkes Surabaya yang bernama aplikasi Siakat dan bisa diakses oleh mahasiswa, sehingga penilaian bersifat transparan dan objektif untuk mahasiswa. Mahasiswa diperkenankan mengajukan perbaikan nilai apabila memiliki nilai B, C, dan C dengan cara mengikuti ujian perbaikan 1 kali dengan nilai capaian maksimal B. Mahasiswa dengan nilai D dan E wajib mengikuti uji ulang maksimal 2 kali dengan nilai capaian maksimal B. Jika setelah menempuh 2 kali dan masih memperoleh nilai E, maka mahasiswa harus mengikuti perkuliahan pada semester tahun berikutnya dan bisa memperoleh nilai maksimal A. Demikian penjelasan metode pembelajaran saya. Selanjutnya saya akan menyampaikan video pembelajaran saya terkait mata kuliah Kegawat Daruratan Neonatal dengan pokok bahasan screening hipotiroid kongenital. Terima kasih. Selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Ibu Adi Media Harumi, dosen Prodi D3 Kebidanan Sutomo. Pagi ini saya akan memberikan materi tentang screening hipotiroid kongenital. Oke, tujuan dari pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu menyebutkan pengertian screening hipotiroid kongenital. Kemudian mahasiswa mampu menyebutkan tujuan dilakukan screening hipotiroid kongenital. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengetahui tanda dan gejala hipotiroid kongenital. Yang keempat, mahasiswa dapat melaksanakan prosedur screening hipotiroid kongenital. Yang kelima, mahasiswa mengetahui prosedur penanganan hipotiroid kongenital. Oke, setelah kita mengetahui tujuan dari mata kuliah ini, kita akan masuk kepada inti dari mata kuliah. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa definisi dari hipotiroid kongenital. Hipotiroid kongenital atau disingkat HK adalah keadaan menurun atau tidak berfungsinya kelenjar tiroid yang sejak lahir tidak berfungsi, di mana biasanya ini terjadi karena kelainan anatomi atau metabolisme yang terganggu pada saat pembentukan hormon tiroid. Selain itu, kekurangan yodium juga bisa menjadi penyebab terjadinya hipotiroid. Siapa saja sih
yang dapat terkena, yang pertama daerah endemik tertentu. Jadi daerah-daerah yang mungkin mempunyai kandungan yodium yang rendah, lalu terbanyak sporadik siapa saja yang terbanyak di situ. Jadi mungkin mayoritas ya, yang terbanyak bisa terjadi hipotiroid. Padahal frekuensi kejadian hipotiroid adalah 1 dibanding 2000 sampai 4000. Sementara pada laki-laki dan perempuan punya prevalensi lebih tinggi terjadi hipotiroid daripada laki-laki. Hipotiroid bukan termasuk penyakit keturunan. Sebelum ke selanjutnya kita akan tahu dulu bagaimanakah peran hipotiroid bagi tubuh kita. Yang pertama, hipotiroid itu membantu mengatur suhu tubuh kita. Kita mau pada saat di tempat dingin, tubuh kita menjadi lebih dingin, di tempat panas kita menjadi lebih panas. Kemudian memelihara sistem pencernaan dan pergerakan usus, tidak gampang konstipasi. Kemudian juga memelihara sistem jantung dan pembuluh darah. Peran hormon tiroid pada otak. Pada masa intrauterin itu merupakan tempat migrasi sel, jadi dia pindah-pindah selnya ya. Pembentukan lapisan-lapisan korteks, kemudian juga sebagai diferensiasi sel neuron dan glia pada daerah tertentu. Pada pasca kelahiran mengatur ekspresi molekul tertentu, juga diferensi oligodendroid dan ekspresi gennya. Itu yang akan mempengaruhi mielinisasi. Selanjutnya, mengapa perlu screening? Pada saat lahir itu memang tidak akan nampak kondisi bayi itu seperti apa. Nampak sehat-sehat saja. Baru akan diketahui setelah dilakukan screening. Kalaupun ada gejala itu tidak akan kelihatan. Ada beberapa bayi itu yang lahir beberapa hari itu kan icterus atau kuning ya. Nah, ternyata penyebabnya bukan hipotiroid karena dia hiperbilirubin, peningkatan dari bilirubin. Kemudian ada feeding problem. Apa feeding problem? Feeding itu apa? Makan, ada masalah pada makan. Ya. Mungkin dia menyusuinya tidak mau menetes. Kalau tidak mau menetes, tidak mau minum susu, pasti ujungnya apa? Icterus, terjadi peningkatan hiperbilirubin. Kan tidak kelihatan. Ya. Lalu ada hernia umbilikalis, itu yang mungkin nampak. Kemudian karena dalam kandungan bayi terlindungi oleh hormon tiroid ibu, itu tidak akan kelihatan dulu. Kan hormon tiroid ibu masih dibawa sama bayi, jadi belum nampak. Bila ditunggu sampai gejala, nah akan terjadi hambatan pada perkembangan otak, bahkan mental menjadi terganggu. Bisa menjadi anak dengan retardasi mental. Terlambat terapi 1 bulan itu bisa menyebabkan 1 IQ hilang pada kondisi hipotiroid. Tujuan dari dilakukannya screening hipotiroid kongenital. Yang pertama, mengetahui kelainan sedini mungkin sebelum gejala klinis muncul. Kemudian kalau dia diketahui secepatnya, akan bisa dilakukan intervensi dengan cepat. Kalau intervensi dengan cepat, maka akan mencegah kecacatan atau bahkan kematian pada bayi. Kemudian kenapa dilakukan screening awal? Yang pasti untuk mengoptimalkan potensi tumbuh kembang anak sesuai dengan potensi genetiknya. Contohnya kalau orang tuanya pintar, kena hipotiroid, nggak menutup kemungkinan anak itu kalau tidak di screening akhirnya menjadi retardasi mental. Ya. Sifat hipotiroid kongenital yang pertama adalah hipotiroid kongenital transien. Pada kondisi ini, apabila setelah beberapa bulan atau tahun sejak kelahiran
Kelenjar tiroid mampu memproduksi sendiri hormon tiroid. Sedangkan pada kondisi hipotiroid kongenital permanen, di mana membutuhkan pengobatan seumur hidup. Bayi dengan hipotiroid yang baru lahir dari ibu bukan penderita kekurangan gidium memang tidak menunjukkan gejala yang khas sehingga kadang tidak terdiagnosa. Jadi dianggap bayi normal sama seperti yang lainnya. Karena pada waktu itu hormon tiroid ibu masih melindungi bayi tersebut lewat plasenta. Nah, kita tahu bahwa tanpa pengobatan gejala akan semakin tampak dengan bertambahnya usia. Kita supaya tahu gejalanya apa saja sih. Yang pertama, letargi, aktivitas menurun, dia jadi males. Dia sering guling-guling, tiba-tiba dia malas, milih diam, gitu ya. Kemudian iterus atau kuning. Lalu makroglosid, lidahnya besar atau malah cenderung panjang sampai kelihatan keluar. Lalu ada hernia umbilikalis, jadi ada apa bahasa Jawa bodong gitu ya. Nah, pernah tahu ya. Lalu hidungnya pesek, lalu konstipasi. Oke. Jadi sampai konstipasi. Kulitnya menjadi kering, kemudian skin mottling atau burik. Kulitnya menjadi lebih seperti kasar, seperti ular ya. Bersisik, betul, bersisik benar. Mudah tersedak, suaranya serak. Kemudian hipotoni, tonus otot menurun. Perut buncit, dia gampang kedinginan. Kemudian myxedema atau wajah sembab. Kemudian ada juga udem pada skrotum pada laki-laki, pada bayi laki-laki ya. Hambatan pertumbuhan dan perkembangan mulai tampak nyata pada usia 3-6 bulan dan jelas khas hipotiroid menjadi lebih jelas. Jadi semakin jelas pada usia 3-6 bulan dengan tanda-tanda yang disebutkan. Nah, ini contohnya. Ini bayi perempuan usianya 9 tahun, 9 tahun usianya ya. 9 tahun. Kemudian kita lihat dari berat badannya. Berat badannya 9 tahun 8 kilo. Kurus nggak anaknya? Karena anak dengan hipotiroid itu nafsu makannya menurun. Kemudian tinggi badannya 74 cm, lingkar kepalanya 44 cm. Dia dengan global deliver, pucat, konstipasi, hipoaktif, hipotonik, kulitnya juga kering, lidahnya menjulur. Bagaimana bila tidak ditemukan dan diobati pada kondisi ini? Umumnya penderita akan kelihatan normal memang 3-4 bulan pertama kehidupan. Tetapi pada waktu itu kerusakan otak tetap berlangsung, jadi terus berlangsung, terus berjalan. Kemudian akan muncul gangguan fisik dan mental dan akhirnya akan menetap seumur hidup. Apakah bisa diobati? Bisa diobati. Pengobatan dini pasti yang akan mencegah cacat mental, juga mencegah gangguan pertumbuhan kalau dia diketahui sedini mungkin. Kita sekarang ke screening hipotiroid. Yang pertama ada beberapa komponen ya, yang pasti kita harus memberikan KIE. Prosedur screening. Yang pertama kita harus melakukan persiapan. Persiapan di sini adalah minta persetujuan dari orang tua. Setuju atau tidak, kalau dia setuju tanda tangan inform konsen. Kalau dia menolak pun dia harus tanda tangan apa? Reserva konsen itu penolakan. Lalu ada pengambilan spesimen. Pada saat pengambilan spesimen yang perlu diperhatikan adalah waktu pengambilan, kemudian data identitas bayi,
Metode pengambilan, pengiriman atau transportasi juga kesalahan pada spesimen. Waktu pengambilan spesimen adalah ketika bayi berumur 48 sampai dengan 72 jam. Tetapi kalaupun harus diambil pada rentang 24 sampai 48 jam masih boleh. Tapi tidak boleh kalau diberikan pada saat usianya dalam kurun waktu 24 jam. Karena pada waktu itu TSH-nya masih tinggi, kan masih ikut TSH ibunya lewat plasenta. Lalu metode pengambilannya, nah pengambilan darahnya itu melalui tumit bayi. Ini adalah persiapan alatnya. Nah, ada sarung tangan steril, kemudian ada lancet, kapas, kertas saring, alkohol, kasa steril ya, rak pengering, kemudian safety box untuk limbahnya. Prosedur pengambilan seperti sama-sama seperti yang lain, cuci tangan, kemudian pakai sarung tangan, kemudian kakinya bayi dihangatkan. Tujuannya apa? Supaya aliran darahnya itu menjadi lancar. Posisi kaki bayi juga harus lebih rendah dari kepala. Nah ini seperti ini. Nah lokasinya ditentukan dulu, ya. Tentukan lokasi penyusukan, yaitu bagian lateral tumit kiri atau kanan sesuai dengan daerah warna merah. Jadi yang boleh ditusuk adalah daerah yang berwarna merah. Bersihkan daerah yang akan ditusuk dengan alkohol 70%, kemudian dibiarkan kering dulu. Setelah kering baru dilakukan penusukan. Pada gambar 3 itu dibersihkan pakai alkohol, pada gambar 4A dilakukan penusukan. Tusuk tumit dengan lancet steril sekali pakai dengan ukuran kedalaman 2 mm. Gunakan lancet dengan ujung berbentuk pisau. Untuk contoh lancetnya ya. Setelah tumit ditusuk, usap tetesan darah pertama dengan kain kasa steril. Jadi setelah ditusuk dibersihkan dulu darah yang pertama keluar. Setelah itu dilakukan pemijatan lembut untuk mengeluarkan darah dari tumit bayi. Diteteskan di tengah-tengah bulatan kertas saring sampai bulatan terisi penuh dan tembus kedua sisi. Ulangi meneteskan darah ke arah bulatan lain. Bila darah tidak cukup, lakukan di tempat terpisah dengan menggunakan lancet baru. Setelah dilakukan penusukan, kaki bayi diangkat lebih tinggi dari kepala. Nah ini contohnya. Jadi contoh bercak darah yang adalah penuh semuanya. Lihat gambar pada A dan B, itu adalah bagian bercak darah yang penuh. Kadar TSH kurang dari 2 mikrounit per mililiter, hasil dianggap normal dan akan disampaikan kepada pengirim spesimen dalam waktu 7 hari. Kurang dari 20. Sementara jika lebih dari 20 menunjukkan hasil yang tinggi sehingga perlu mengambil spesimen ulang. Bila pada hasil pengambilan ulang didapatkan TSH-nya kurang dari 20, maka dianggap normal. Tetapi bila lebih, harus dilakukan pemeriksaan TSH ulang dan FT4 serum melalui tes konfirmasi. Bila kadar serum FT4 di bawah normal, segera berikan terapi tanpa melihat kadar serum TSH. Bila kadar serum neonatus FT4 normal tetapi kadar serum TSH minimal 2 kali pemeriksaan, ya, lebih dari 20, jaraknya 2 minggu, dianjurkan untuk memulai terapi. Berarti dia berada pada kondisi hipotiroid. Ada beberapa program jadi yang memang sudah dicanangkan oleh pemerintah yang tujuannya adalah menanggulangi hipotiroid. Salah satunya adalah memantau perkembangan atau pengobatan setelah 2 minggu. Jadi setelah 2 minggu diberikan terapi, dia akan dipantau.
Selanjutnya setiap 4 minggu sampai kadar TSH normal. Kemudian tiap 2 bulan, jadi awalnya 2 minggu, kemudian 4 minggu, lalu 2 bulan sampai dengan 12 bulan. Dari umur 1 sampai 3 tahun, pemantauan klinis dan laboratorium tiap 4 bulan. Selanjutnya tiap 6 bulan sampai masa pertumbuhannya selesai. Karena ada masa kan nggak boleh tumbuh terus kan ya, ada masa kita tumbuhnya berhenti ya. Maka tiap 6 bulan sekali. Setelah 18 tahun, maka kita akan mengalih rawatannya kepada dokter penyakit dalam. Kesimpulannya, ya, di akhir bulan ini adalah SHK adalah keadaan menurun atau tidaknya fungsi kelenjar tiroid yang didapatkan sejak lahir, jadi tidak terproduksi kelenjar tiroid. Screening awal dari hipotiroid akan mencegah terjadinya kecacatan, bahkan kematian. Karena itu perlunya kerjasama antara orang tua dengan tim medis supaya pemberian terapi dapat berlangsung dengan kontinu sehingga bayi akan memperoleh kesembuhan. Ini beberapa referensi yang saya gunakan untuk pemberian materi SHK. Yang pertama adalah yang pasti buku dari Kemenkes yang tentang pedoman screening. Kemudian ada juga dari Isabella tentang kedaruratan maternal dan neonatal. Ada dari Novianti tentang kedaruratan maternal dan neonatal. Juga ada dari Sujiningsih tentang tumbuh kembang anak serta buku KIA. Ada pertanyaan sebelum selesai? Oke, silakan. Izin bertanya Ibu, pertanyaan saya, mengapa screening itu perlu dilakukan dan kapan screening itu dilakukan? Oke, Terima kasih. sama-sama Mbak. Oke, kenapa perlu dilakukan? Yang kita tahu bahwa hipotiroid itu gejala awal tidak kelihatan ya, jadi kita nggak pernah tahu bayi yang lahir itu normal atau hipotiroid. Screening itu dilakukan tujuannya adalah supaya kita bisa mendeteksi secara awal apakah anak itu, bayi itu hipotiroid atau tidak. Kalau dia terscreening awal, otomatis bisa segera dilakukan terapi atau penanganan jika memang bayi tersebut mengalami hipotiroid. Kapan dilakukan? Dilakukan screening itu adalah pada 48 sampai 72 jam pertama kelahiran. Paham ya Mbak? Oke. Terima kasih Mbak. Ada lagi yang nanya? Oke, silakan. Izin bertanya, bukan tetangga saya itu ada yang mempunyai hipotiroid kongenital. Nah, apakah hipotiroid kongenital ini bisa menurun kepada anaknya? Itu. Kalau sampai hari ini ibunya itu mengalami hipotiroid kongenital, berarti dia rutin kontrol ya Mbak. Yang kita tahu sebenarnya hipotiroid kongenital itu bukan penyakit keturunan, tidak bisa diturunkan. Dalam artian gini, kalau ibunya hipotiroid, anaknya pasti hipotiroid tidak, karena ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya hipotiroid. Ada lagi? Cukup? Baik. Terima kasih untuk perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semuanya.